17022. Nah, pada kesempatan kali ini hari Kamis tanggal 7 April 2022. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas dari matkul kelistrikan ya. Nah, kebetulan saya sekarang dikasih tugas itu untuk menjelaskan tentang sistem lampu tanda belok atau lampu sen. Nah, di sini saya coba mengaplikasikan materi-materi yang sudah diperoleh. Saya akan coba diaplikasikan ke simulator di sini. Kebetulan ada simulator ya. Nah, pertama hal yang harus diperhatikan itu alat dan bahannya. Jadi rangkaian kelistrikan itu tidak boleh langsung main colok-colok aja gitu, tapi kita persiapkan dulu yang disebut dengan multitester atau istilah bengkelnya itu avometer. Nah, itu merupakan salah satu alat wajib untuk pengerjaan suatu rangkaian kelistrikan ya. Nah, ini kita coba pakai avometernya atau multitesternya. Nah, kita pertama jelaskan dulu. Mungkin di sini pertama ini baterai, fuse atau sikring. Nah, ini kebetulan sudah kita pakai ya. Kemudian ini disimulasikan untuk belok, tanda belok belakang, ini depan. Berarti ini kanan belakang, ini kanan depan. Nah, kemudian masuk ke kunci kontak, saklar sen, kemudian ada flasher, kemudian ke lampu sennya. Nah, untuk cara kerjanya mungkin sekilas rangkaiannya itu dari baterai ke sikring, kemudian ke kunci kontak, kemudian masuk ke saklar, kemudian ke flasher, atau mungkin ada sebagian bengkel atau tempat-tempat praktek seperti bengkel pinggir jalan itu kebanyakan dibalik, sebenarnya nggak masalah juga. Kalau misalkan mau ke flasher dulu atau mau ke saklar sen. Kemudian setelah dari saklar sen masuk ke baru ke lampu. Nah, itu mungkin secara singkat untuk rangkaian lampu sen. Nah, kita coba praktekkan ya. Pertama hal yang harus diperhatikan ini kita lihat. Nah, pertama posisikan dulu ini ke volt, ke V. Ini untuk mengetahui apakah arus baterainya itu normal atau tidak, atau ada atau tidak. Nah, di sini kan kita simulasikan ini baterai. Coba kita cek. Negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, di sini menunjukkan 14,23 volt. Sebetulnya yang ideal itu kan 12 volt ya, atau 12 sampai dengan 13. Ini berhubung baterainya lagi sambil dicas, jadi harusnya lumayan tegangannya tinggi, tapi masih bisa. Kemudian, nah setelah mengecek baterai, kita cek dulu komponen-komponen yang ada di sini. Kita posisikan di ohm, ya, untuk mengetahui apakah ini terhubung atau tidak ya. Pertama kita cek dulu sikring. Nah, keluar angka 0,201. Ini berarti hambatannya kecil, berarti dia terhubung. Lanjut ke cek kunci kontak. Nah, di sini artinya dia total tidak terhubung. Coba kita on kan. Nah, dia baru ada ya keluar angka, artinya dia terhubung. Selanjutnya setelah kunci kontak mungkin ke saklar. Nah, yang harus diperhatikan itu ini kan ada 3. Artinya 3 itu 1 untuk ke kiri, 1 untuk ke kanan, dan 1 untuk input.
ya. Jadi tidak ada massa di sini. Semuanya arus 12 volt dari baterai. Kita tentukan dulu mana yang menjadi inputnya, yaitu dengan cara, kalau secara kasat mata begini mungkin kita nggak bisa bedain ya, mana yang sebagai input, mana yang kiri, mana yang kanan. Tapi dengan alat avometer kita bisa mengetahui mana yang input, mana yang kiri, mana yang kanan. Oke, kita coba. Nah, posisikan dulu ini di off ya. Kita coba satu-satu. Nah, nggak ada. Kita posisikan, cari dulu yang ke kiri misalnya. Ada, keluar. Nah, kita coba yang satu lagi. Nah, dia nggak terhubung ya, berarti antara ini dengan ini tidak terhubung. Coba ke sini. Nah, tidak terhubung. Artinya berarti yang kiri itu ini dan ini. Tapi kita belum mengetahui mana yang input, mana yang output. Nah, setelah mengetahui ini, kita coba balikkan ke kanan. Nah, lihat kan, dia 0. Kita coba pindahkan yang satu ini ke sini. Dia tetap 0. Artinya berarti kedua ini bukan induk, bukan input. Kita coba pindahkan yang sebelah sini. Nah, baru ada pergerakan. Berarti kesimpulan dari pengecekan barusan itu, ini input, ini ke kiri, dan ini ke kanan. Oke, selesai untuk mengetahui jalur arus atau pembagian untuk lampu. Oke, setelah pengecekan ini selesai, kita akan coba merangkai sistem lampu sen. Di sini ada kabel yang banyak ya, banyak konektornya. Kita gunakan untuk massa. Jadi massa dari aki, karena setiap beban kan memerlukan massa ya. Artinya beban itu, ini lampu dia beban, jadi perlu massa. Jadi kita pakai untuk massa lampu. Massa. Kita pertama rangkai dulu massa untuk lampu depan, belakang, kiri, kanan. Oke, setelah itu kita masukkan dari sumber arus atau dari baterai ke sikring, karena dia berfungsi untuk sebagai pengaman arus ya, jika terjadi konslet. Kemudian setelah dari sikring, kita menuju ke kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak, kita hubungkan ke sampal pembagi yang tadi input, yang baru masuk ke inputnya. Jadi jangan ke kiri, jangan ke kanan, tapi ke input. Nah, untuk memastikan kita bahwa ini sudah ada arus, kita bisa cek terlebih dahulu apakah arusnya itu dari kunci kontak itu sampai apa tidak. Ini posisi koplo, kita cek. Oke, bagus ya, 14,8. Artinya arus sampai di sini. Nah, setelah itu baru kita bagi. Ini kan ke kiri ya tadi.
kiri kita masukkan ke lampu kiri depan, lalu di jumper atau dicabangkan ke kiri belakang. Oke, kita cek. Nah, ini udah nyala ya. Kenapa bisa gini? Karena kita belum melewati flasher. Artinya kita tinggal tambahkan. Sebelum ke input, kita ke flasher dulu. Baru dari flasher masuk ke input. Coba kita cek. Ini sudah selesai untuk bagian kiri. Nah, kenapa dia berkedipnya tidak mati, ada sedikit masih menyala ya? Artinya karena dia menggunakan lampu LED. Jadi LED itu konsumsi listriknya lebih rendah, sedangkan ininya flashernya masih tipe untuk lampu biasa. Jadi jika mau mati total, gunakan pakai lampu yang standar, artinya lampu bohlam biasa. Oke, setelah dari sini kita coba ke kanan. Nah, dari kanan kita langsung hubungkan ke sen depan, kemudian ke belakang. Kita coba. Nah, oke. Nah, itu mungkin salah satu gambaran ya secara umum. Ini ke kanan, mati, ini ke kiri. Kita matikan kunci kontak, dia ikut mati. Oke, itu mungkin penjelasan untuk rangkaian sistem lampu tanda belok atau lampu sen. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merangkai lampu hazard. Nah, berhubung saya tidak punya saklar untuk lampu hazard, jadi kita gunakan saklar sepeda motor atau saklar lampu sepeda motor. Pada prinsipnya sama sebetulnya. Nah, di sini kita gunakan handle lampu Yamaha Mio ya. Kita bisa pakai untuk hazard. Nah, caranya yaitu biasanya lampu hazard itu saklarnya memiliki tiga jalur. Nah, pertama itu sama input arus, kemudian yang kedua untuk sen kiri dan untuk sen kanan. Nah, jadi kita coba aplikasikan menggunakan saklar sepeda motor Yamaha Mio ya. Oke. Nah, tadi kan ini sudah betul ya, rangkaiannya sudah nyala kiri kanan. Nah, oke. Nah, kita coba untuk merangkai lampu hazard ya. Pertama sama, di sini ada input, ada kiri, ada kanan. Sebetulnya kiri dan kanan itu terbalik juga sama saja, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu mana input, mana untuk output. Sama setelah dicari tadi kita temukan ini input. Nah, input ini kita masukkan ke output dari flasher. Oke, output dari flasher. Yang kiri dan kanannya kita masukkan ke kiri. Kita matikan dulu ya. Dan ini ke kanan. Nah, kita on kan, kita coba. Nah, artinya lampu hazard sudah selesai dirangkai.
Jadi misalkan kita ambil, kenapa mesti dari cluster? Karena kalau kita ngambil dari arus kunci kontak, kita coba ya, dia tidak berkedip. Karena yang berfungsi untuk mengedipkan itu yaitu cluster. Makanya kita, kalau misalkan kita coba ngambil dari input, sama saja karena belum diproses oleh cluster. Makanya kita ambil output dari cluster. Sen kiri, sen kanan, ada. Oke, selesai. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Artinya kita sama-sama belajar di sini. Dan ini merupakan tugas dari kelistrikan dengan dosen Pak Dadang. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.